Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Gus Miftah menurut rencana akan menyelenggarakan Prambanan bersolawat. Hal ini terungkap lewat pengumuman-pengumuman yang berseliweran di media sosial. Kita semua tahu bahwa Prambanan merupakan candi peribadatan bagi umat Hindu. Bahkan Prambanan bisa dikatakan the largest Hindu temple di Indonesia. Lalu mengapa Gus Miftah melakukan kegiatan seperti ini? Memang pihak dari Candi Prambanan memberikan konfirmasi bahwa Prambanan bersolawat tidak diselenggarakan di prime location dari Prambanan, namun di area di mana lokasi itu juga sering digunakan untuk acara-acara konser musik. Namun konser musik itu berbeda dengan kegiatan keagamaan. Saya akan memberikan beberapa catatan mengapa kegiatan Prambanan bersolawat itu kurang tepat dilakukan di kawasan Prambanan, baik itu di kawasan prime location atau tidak. Saya akan melihatnya bukan dari kacamata itu boleh dan tidak secara fikih, namun dari kacamata yang lain, kepantasan sosial dan moral. Hal pertama yang ingin saya tekankan di sini bahwa membaca sholawat adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Islam. Bersolawat adalah keutamaan. Secara bahasa, sholawat adalah bentuk plural dari sholat yang artinya doa. Bersolawat adalah mendoakan kebaikan kepada Nabi Muhammad. Dan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang sangat dianjurkan. Meskipun demikian, tidak semua perbuatan baik dan utama ini bisa dilakukan di mana saja. Kalau dalam tradisi etis Islam, ini adalah hal yang baik namun tidak sesuai dengan tempatnya. Seseorang melakukan perbuatan baik juga harus mempertimbangkan konteks tempatnya atau muqtadul makomnya. Kepantasan tempat, apalagi itu bersalawat kepada Rasulullah, itu harus benar-benar dipertimbangkan. Tidak ada larangan untuk melakukan itu, namun itu harus mempertimbangkan banyak hal, kasus-kasus tertentu. Apakah hal seperti ini tidak sama dengan kegiatan sholat Idul Fitri atau Idul Adha di latar gereja atau di tempat ibadah umat lain? Jelas itu konteksnya berbeda. Ketika salat Idul Fitri atau Idul Adha, dan karena jamaah meluber, maka sebagian jamaah dipersilakan untuk menggunakan halaman sebuah rumah ibadah, sebagaimana itu terjadi di Masjid Istiqlal yang menggunakan pelataran katedral. Kejadian ini adalah kejadian yang bersifat darurat, dan pihak yang ditempati juga mengizinkan. Lalu bagaimana dengan menjaga keamanan gereja yang dilakukan oleh misalnya Banser? Ini juga kasus yang berbeda-beda, tidak bisa disamakan dengan acara Prambanan bersolawat. Penjagaan gereja itu terkait dengan menjaga keamanan hak beragama, yang itu juga merupakan bagian dari filosofi pokok Islam atau hifdzuddin. Sementara Prambanan bersolawat itu adalah rangkaian kesengajaan. Apakah Gus Miftah itu melakukan dalam rangka kerukunan umat beragama? Alasan ini pun tidak bisa diterima secara etis keagamaan. Jika melakukan Prambanan bersolawat dalam rangka kerukunan umat beragama, saya melihatnya tidak patut untuk dilakukan. Karena jika tujuan itu mestinya, acaranya bukan hanya membaca sholawat, namun juga kita mendengar hal-hal lain dari agama lain. Karenanya, jika protes dialamatkan kepada rencana kegiatan itu merupakan hal yang sangat wajar dan masuk akal. Kita harus paham bahwa kawasan Prambanan, baik itu candinya sendiri, prime location, atau di pelataran yang tidak digunakan untuk ibadah, itu adalah kawasan integratif, spiritual dari umat Hindu. Siapapun tahu itu. Dan jika kita melakukan kegiatan yang tidak netral, maka itu jelas kurang pantas. Pentas seni, musik, jazz, festival, itu adalah kegiatan netral, tidak memiliki kandungan keagamaan. Apakah Gus Miftah ingin berdakwah meniru Sunan Kalijaga? Saya kira cara berdakwah Sunan Kalijaga tidaklah demikian halnya. Sunan Kalijaga memang melakukan dakwah dengan menggunakan instrumen-instrumen lokal Nusantara seperti alat musik, gamelan, dan tembang-tembang yang diisi dengan wisdom Islam. Namun cara Sunan Kalijaga berbeda sama sekali dengan apa yang akan direncanakan oleh Gus Miftah di Prambanan bersolawat. Sunan Kalijaga tidak mengintervensi tempat agama lain dalam berdakwah. Alih-alih mendapatkan simpati kegiatan Prambanan bersolawat, bisa banyak mendapatkan kecaman dan kritikan dari masyarakat. Selain itu, kita juga memahami psikologis umat Hindu yang minoritas di Jawa. Sebagai minoritas, kecenderungan mereka adalah beradaptasi dengan mayoritas agama. Jika mereka melakukan penolakan atas kegiatan tersebut, maka mereka khawatir akan mendapatkan dampaknya. Apalagi jika Prambanan bersolawat itu inisiasi dari kelompok Islam yang notabene adalah mayoritas dan didukung oleh pemerintah lokal misalnya.
Sebagai pendakwah, Gus Miftah harus tahu mana wilayah-wilayah yang secara etis pantas dan tidak pantas untuk melakukan kegiatan keagamaan. Jika wilayah itu jelas wilayah keagamaan umat lain, maka itu harus menjaga. Meskipun mungkin yang mengelola wilayah itu memberikan izin, namun izin seperti ini tidak lalu bisa diterima karena yang dilakukan adalah kegiatan keagamaan yang bersifat masif. Dalam berdakwah kita harus menjaga citra Islam dari kesan bahwa agama kita adalah agama yang agresif dan intrusif, merambah wilayah agama lain. Melakukan acara perambanan bersolawat itu bisa menimbulkan kesan yang demikian. Kita tidak mau bahwa Islam dikesankan seperti itu. Dalam konteks ini kita harus menjaga diri, kita sendiri, Islam juga. Sebagai umat mayoritas kita sadar bahwa kita tidak bisa melakukan apa saja yang kita mau. Memang ada batas-batas hukum, namun batas-batas yang paling sulit untuk kita patuhi adalah batas-batas etis. Karena etis ini tidak memiliki sanksi hukum. Sanksi etis memang ada, namun kita tahu bahwa sanksi etis itu banyak yang melanggarnya. Dalam menjaga kerukunan dan kehormatan, persoalan etika ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita patuhi dan junjung. Selama ini kita mengandalkan hukum untuk menjaga harmoni dan toleransi, namun hukum itu tidak cukup. Hukum itu memiliki banyak alasan untuk berargumentasi. Namun etis itu adalah hati nurani. Saya menganjurkan agar acara ini dicarikan kawasan yang netral, apalagi masih ada waktu banyak untuk memindahkannya jika kita melihat kegiatannya pada 10 Mei 2025. Sekali lagi, bersolawat adalah kegiatan baik, namun penyelenggaraannya harus memperhatikan aspek etis. Secara hukum bisa dilakukan kegiatan seperti itu, namun tidak secara etis. Hukum bisa mengizinkannya karena hukum urusannya legal formal, namun etika belum tentu bisa mengizinkannya. Sebagai catatan, kita sebagai pemeluk Islam yang mayoritas di Indonesia, kita harus menjaga etika hubungan antar umat beragama. Apa yang kita perjuangkan untuk hubungan antar umat beragama bukan hanya kesesuaian hukum, namun juga yang lebih penting adalah kesesuaian etis. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.